Halo sahabat RSUI, perkenalkan nama saya Dr. Aldila Hendi, spesialis bedah konsultan bedah digestif yang saat ini saya berpraktek di Rumah Sakit Universitas Indonesia dan sahabat RSUI bisa panggil saya dengan Dr. Hendi. Baik, tindakan laparoskopi ini tindakan yang sangat ngetren sekali di kalangan masyarakat, yaitu memasukkan alat yang ukurannya kurang lebih 1 cm ke dalam rongga perut, sehingga ketika kita melakukan tindakan operasi, mengambil organ atau mengambil sesuatu di dalam perut, kita cukup membuat sayatannya sangat kecil, kurang lebih setengah sampai 1 cm saja. Sehingga untuk mengambil sesuatu yang besar, kita tidak perlu membuka perut yang sayatannya besar sekali dari atas sampai bawah atau lebih dari 10 cm. Cukup dengan sayatan setengah sampai 1 cm di beberapa titik, kita bisa mengambilnya dengan mudah. Laparoskopi saat ini bisa dilakukan hampir semua penyakit yang ada di rongga perut. Dan itu bisa kita lakukan dengan menyeleksi mana-mana saja yang sekiranya bisa kita tindak pasiennya dengan menggunakan laparoskopi. Tapi hampir semuanya bisa. Contohnya pada kantong empedu, usus buntu, tumor-tumor di usus, maupun kita memperbaiki misalnya ada hernia atau turun bro di dalam rongga perut, itu kita sudah bisa melakukan dengan menggunakan laparoskopi. Ini di RSUI sangat banyak sekali kita sudah melakukan pengambilan kantong empedu akibat batu atau polip seperti daging tumbuh, itu dengan menggunakan teknik laparoskopi. Gejala-gejalanya yang paling sering itu adalah seperti gejala MAH. Jadi yang seringkali pasien-pasien merasa ada MAH, nyeri ulu hati, begah, kok tidak sembuh-sembuh dengan pengobatan MAH. Lalu ada nyeri perut di sebelah kanan atas, kadang-kadang tembus ke belakang hingga ke bahu kanan. Itu merupakan gejala khas pada batu-batu di kantong empedu. Nah, barangkali beberapa pasien kalau sudah meradangnya terlalu berat, dia akan merasa demam, nyerinya makin hebat, yang seringkali membuat pasien menjadi muntah-muntah, dan yang terberat adalah membuat mata atau badan pasien itu menjadi kuning. Nah, ini yang kita harus identifikasi dengan baik. Kalau ada gejala MAH yang tidak sembuh-sembuh dengan pengobatan, maka kita harus curiga di lain sisi itu adalah batu kantong empedu. Baik, faktor risiko pada batu empedu ada 4, yaitu 4F bisa diingat. F pertama adalah female, yaitu perempuan. Yang kedua 40, pasien di atas 40 tahun. Lalu yang selanjutnya adalah fat, yaitu pasien yang obesitas, berat badan berlebih. Dan yang terakhir adalah fertile, yaitu pasien yang subur, misalnya anaknya banyak, 2, 3, 4, nah itu berhubungan dengan faktor estrogen. Sehingga 4F ini bisa menjadi faktor risiko pada pasien-pasien yang mengidap batu empedu. Oke, sebenarnya semua batu kantong empedu hampir bisa kita lakukan dengan laparoskopi, karena ini sudah menjadi standar di seluruh dunia bahwa pengambilan kantong empedu itu sebenarnya adalah wajib dilakukan menggunakan teknik laparoskopi. Namun tidak semua rumah sakit punya laparoskopi. Nah, inilah keunggulan dari RSUI. RSUI ini memiliki alat yang cukup canggih, yaitu laparoskopik, sehingga kita semua kasus batu kantong empedu bisa kita ambil dengan menggunakan laparoskopi. Baik, keunggulan laparoskopi sangat banyak sekali, dan ini yang membuat banyak semua pasien sekarang trennya menggunakan laparoskopi. Dibandingkan dengan operasi yang biasa yang menggunakan sayatan sangat besar, itu dilihat dari rasa nyerinya dengan menggunakan titik sayatan 0,5 sampai 1 cm, membuat rasa nyeri itu akan sangat minimal. Dan yang kedua, secara estetik di badan tubuh pasien itu hampir tidak terlihat dari sayatan yang sudah kita masukkan, karena hanya setengah sampai 1 cm saja. Dan kita membuat titik masuknya itu mengikuti bentuk tubuh seperti dipusar, membuat setengah lingkaran, itu seperti tidak akan terlihat nantinya. Dan yang terakhir yang paling baik,
dari keuntungan teknik laparoskopik ini, pasien akan cepat pulang, jadi tidak lama-lama dia dirawat. Kalau menggunakan sayatan yang sangat besar, itu mungkin bisa 5-7 hari pasien baru bisa pulang. Namun dengan menggunakan teknik laparoskopik, apalagi ini kasusnya batu empedu, 1-2 hari pasca tindakan pasien sudah bisa pulang. Bahkan beberapa pasien 1 minggu sudah bisa nge-gym, pilates, dan aktivitas seperti layaknya pada orang normal. Baik sahabat RSUI, bagi sahabat-sahabat RSUI yang ingin mengetahui atau konsultasi tentang laparoskopik, terutama yang berhubungan dengan laparoskopik batu kantong empedu, maka sahabat-sahabat bisa berkonsultasi dengan kami, yaitu tim bedah di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Khususnya bedah digestif yang nanti akan menjelaskan secara detail bagaimana tindakan laparoskopi ini terbaik untuk sahabat-sahabat RSUI.